Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 35200138. Saya dari kelas P1 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan tentang otomasi industri dan robotik. Hal-hal yang mau saya bahas. Yang pertama, pendahuluan, sejarah revolusi industri, teknologi industri 4.0, robot di industri 4.0, contoh aplikasi robot, internasional robotik organisasi di industri 4.0, potensi robotik industri Malaysia, pelaksanaan penerapan industri 4.0, hubungan kerjasama dan kesimpulan. Saya langsung masuk ke pendahuluan. Pendahuluan, sektor industri sangat penting bagi perekonomian setiap negara dan tetap menjadi pendorong pertumbuhan dan lapangan kerja. Berfokus pada industri berbasis manufaktur, memberikan nilai tambahan melalui transformasi material menjadi produk, terutama pada industri 4.0, atau dapat dikenal dengan istilah lain seperti sistem fisik cyber atau pabrik pintar, dan juga produksi pintar dan lain-lain. Akan melahirkan suatu revolusi dalam dunia industri digitalisasi sektor manufaktur, di mana Internet of Things memiliki potensi meningkatkan nilai pada seluruh rantai nilai industri manufaktur, terutama dalam upaya produksi berbasis hemat biaya. Pendahuluan. Menurut gagasan industri 4.0, mencakup berbagai macam perangkat mulai dari smartphone, gadget, televisi, jam tangan, hingga peralatan rumah tangga yang semakin fleksibel dan cerdas. Berdasarkan literatur, tujuan utama pembahasan robotik industri 4.0 ialah mengembangkan pabrik pintar. Sejarah revolusi industri. Terdapat 4 tahap dalam proses revolusi industri. Yang pertama, revolusi 1, abad ke-18, produksi mekanis berbasis air dan uap. Revolusi 2, abad ke-20, pengenalan ban berjalan, produksi massal yang dikaitkan dengan ikon-ikon seperti Henry Ford dan Frederick Taylor. Revolusi 3 terjadi dalam otomasi digital produksi melalui sistem elektronik dan teknologi informasi. Sedangkan revolusi 4 yang sampai saat ini, abad ke-20, kemunculan robot otonom, otomasi kontemporer, sistem cyber fisik, layanan internet, dan lainnya. Peran pabrik pintar sebagai jantung industri 4.0 dapat menjadikan proses produksi jauh lebih produktif, fleksibel, serbaguna, lebih aman, dan kolaboratif. Dapat menggunakan teknologi informasi, komunikasi, guna evolusi bagi rantai pasokan, dan jalur produksi yang dapat meningkatkan lebih tinggi pada otomasi dan digitalisasi. Dapat terjadi penghematan biaya dan kualitas barang atau layanan yang lebih baik dikarenakan mesin sudah bisa melakukan pengoptimalan dan konfigurasi secara mandiri. Teknologi industri 4.0. Pengertiannya ialah industri 4.0 merupakan area baru di mana peran internet sangatlah besar untuk membuat suatu hal memiliki potensi untuk biasa memasukkan informasi ke dalamnya. Tujuan industri 4.0 ini berguna untuk membangun platform manufaktur yang terbuka dan cerdas bagi aplikasi informasi jaringan industri. Dan harapannya dapat memudahkan akses bagi perusahaan manufaktur dari semua ukuran agar dapat menjangkau pemodelan dan teknologi analitik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Siklus hidup manufaktur industri menjadi berorientasi pada peningkatan individualisme kebutuhan pelanggan dan meliputi ide dan urutan untuk mengembangkan dan produksi distribusi produk ditambah daur ulang, dan lebih jauh lagi termasuk sebuah layanan terkait. Beberapa bidang teknologi yang menampang industri 4.0. Yang pertama, horizontal dan vertikal atau sistem integrasi. Yang kedua, Internet of Things. Dan yang ketiga, cyber security. Yang keempat, cloud. Yang kelima, big data analysis dan simulasi additive manufaktur percetakan 3 dimensi dan realitas. Robot di industri 4.0. Sistem robot memudahkan kehidupan manusia. Peran robot dalam industri manufaktur sangatlah penting. Metode produksi otonom yang ditenagai oleh robot yang dapat menyelesaikan tugas dengan cerdas dengan fokus keselamatan, fleksibilitas, dan kesebargunaan dan kolaboratif.
Keuntungan lain dari penggunaan robot ialah tidak diperlukannya isolasi wilayah kerja. Integrasi ke dalam ruang lingkup kerja manusia menjadi lebih ekonomis dan produktif, serta memungkinkan dapat membuka banyak aplikasi. Pada industri 4.0, sistem kerja antara manusia dengan robot harus saling bergandengan tangan. Penggunaan robot semakin meluas, diantaranya berfungsi sebagai produksi, logistik, manajemen kantor, dalam hal pendistribusian dokumen, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Terdapat beberapa robot yang sudah diperkenalkan pada publik dan berikut dengan berbagai macam fitur sistem seperti sistem robot keluarga yang dapat memudahkan segala hal dari kehidupan manusia dengan teknologi atau robot. Contohnya, brand Bosch dengan sistem robot keluarga bernama Apas. Contoh aplikasi robot yang berkembang menuju industri. Yang pertama, Baxter. Produksi interaktif pertama di dunia robotik. Sangat cocok untuk berbagai aplikasi pengemasan. Yang kedua, CR35IA. Robot ini menargetkan integrasi dengan jalur perakitan otomotif, perawatan mesin aplikasi, pengerjaan logam, dan pengemasan dan lain-lain. Yang ketiga, PF400 berguna untuk pelangganan dengan sedikit otomatisasi, pengalaman namun kuat dan cukup cepat untuk mendukung perakitan tugas ringan. Yang keempat, Roberta. Robot industri 6 aksis yang ringan, mudah beradaptasi dan murah. Khusus dikembangkan bagi perusahaan kecil yang berfokus pada otomatisasi yang fleksibel dan efisien. Yang kelima, Biorob. Robot dengan yang ini telah disertifikasi aman untuk penggunaan dalam jarak dekat dengan manusia tanpa memerlukan tindakan perlindungan lebih lanjut yang harus dilakukan. Oke. Selanjutnya, International Robotic Organisasi di Industri 4.0. Pada saat ini, cukup banyak organisasi dan pemain kunci memiliki departemen penelitian substansial yang mendukung pengembangan produk dan otomatisasi proses manufaktur dan sekaligus memasarkan pengetahuan mereka kepada perusahaan industri lain atau menyediakan platform untuk layanan pintar bagi pihak ketiga, yang dengan ini dapat lebih mendorong pelaksanaan dari Industri 4.0. Berikut beberapa contoh organisasi yang tertarik pada revolusi Industri 4.0. Yang pertama, Industri Science Research. Aliansi Penelitian Industri ialah kelompok penasihat yang menyatukan perwakilan terkemuka dari sains dan industri untuk menemani strategi teknologi tinggi dan inisiatif kebijakan inovasi antara kementerian. Yang kedua, Smart Factory KL bekerja sebagai pionir untuk transfer teknologi aspek-aspek kunci Industri 4.0 ke dalam praktik. Yang ketiga, Microsoft telah bekerjasama dengan produsen robotika terkemuka untuk membuat robot mandiri yang dapat bekerja di jalur perakitan pabrik. Oke, selanjutnya potensi robotik industri di Malaysia. Untuk perancangan ekonomi, masyarakat pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada input dari modal dan tenaga kerja. Di Malaysia, industri otomasi dan robotik sudah diterapkan sejak tahun 1983 oleh mantan Perdana Menteri Tun Dato' Seri Dr. Mantahir bin Muhammad saat memperkenalkan Proton atau produksi mobil nasional. Sebagai satu-satunya perusahaan mobil nasional hingga munculnya produk pada tahun 1993, KUKA dan ABB merupakan perusahaan asing yang berperan besar dalam industri 4.0 di Malaysia. Pelaksanaan penerapan industri 4.0 pada sektor UKM. Usaha kecil dan menengah menganggap industri 4.0 belum sangat relevan untuk mereka terapkan. Pada sektor UKM, dinilai lebih cepat untuk menerapkan transformasi digital karena dapat mengembangkan struktur TI baru dari awal dengan lebih mudah. Pada perusahaan manufaktur besar, kebalikannya, dari sektor UKM, perusahaan manufaktur besar mayoritas sudah menyadari tentang pelaksanaan penerapan industri 4.0. Namun dengan cakupan struktural yang lebih banyak, luas dan rumit, membuat sulitnya menerapkan industri 4.0. Oke, MIGHT atau MIGHT dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menanggapi efek globalisasi dan liberalisasi perdagangan pada pertumbuhan ekonomi di masa depan dengan melakukan percepatan penggunaan teknologi tinggi. Oke,
Hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama Malaysia yaitu dari Korea dan Cina berkolaborasi dan kesepakatan untuk bertukar program pengembangan model manusia robot, untuk melakukan kerjasama dalam hal menstandarisasi robot, untuk meluncurkan pameran robot dan kerjasama internasional. Kerjasama dengan Cina, MIMOS yang merupakan pusat R&D nasional Malaysia di bidang ICT berkolaborasi dengan Cina pada kesepakatan untuk bekerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi manufaktur pintar. Pada intinya, perkembangan pada industri otomasi dan robotik berpotensi membawa Malaysia menuju industri 4.0 melalui inisiatif utama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pelaku industri. Oke, selanjutnya. Dampak industri robotik 4.0. 01. Kustomisasi massal dapat memungkinkan produksi lot kecil karena kemampuan mesin dan telah dikonfigurasi dengan cepat untuk beradaptasi dengan spesifikasi yang dipasang para pelanggan dan manufaktur adiktif. Yang kedua, fleksibilitas dapat mendorong inovasi karena prototipe atau produk baru yang dapat diproduksi dengan cepat tanpa retooling yang rumit atau pengaturan jalur produksi baru. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dengan fleksibilitas otomasi perusahaan dapat menghasilkan hanya satu produk dengan banyaknya varian. Yang keempat, kecepatan produk. Saat diperlukan pengurangan antara desain produk dan pengiriman, maka proses desain digital dengan pemodelan virtual dan proses manufaktur dapat ditingkatkan. Yang kelima, peningkatan kualitas produk dengan memanfaatkan teknologi industri 4.0 dapat mengintegrasikan pengembangan produk dengan produksi digital dan fisik tak dikaitkan dengan peningkatan besar dalam kualitas produk dan secara signifikan. Oke, jadi kesimpulannya, kemunculan teknologi informasi dan komunikasi TIK menimbulkan peningkatan ekonomi secara dramatis seluruh dunia karena perusahaan dapat bersaing dalam skala global untuk meraih setiap peluang yang ada. Sejak 2011, Jerman memimpin revolusi industri 4.0 dan berniat menjadi pasar terdepan untuk solusi industri 4.0. Revolusi industri keempat akan didasarkan pada sistem cyber fisik, Internet of Things, dan Internet of Service. Oke. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.